Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan materi kalkulus ya, lanjutan dari yang kemarin yaitu masih tentang pemetaan dan fungsi. Ada beberapa bahasan di video ini nanti yang kalau saya tulis judulnya satu-satu mungkin agak panjang, jadi nggak saya tulis per apa yang kita mau bahas gitu. Tapi saya tulis masih tentang pemetaan dan fungsi, nggak masalah ya. Oke, ada beberapa yang mau kita bahas. Yang pertama yaitu tentang domain, ya, domain dan range. Oke. Ada domain dan range. Domain ini adalah daerah asal suatu fungsi atau pemetaan, dan range ini adalah daerah hasil. Kalau kita gambar seperti yang kemarin, seumpama kita punya dua himpunan, yaitu himpunan A, ya. Kita punya himpunan A ini misalnya, kemudian punya himpunan B, kayak gini ya. Ini misal. Kemudian ada pemetaan F dari A menuju ke B. Ya. Yang memasangkan misalnya adalah ada A, B, C, D gitu. Ke ini ada P, ada Q, ada R, ada S gitu misalnya gitu. Seumpama A mendapat pasangan P ya. Kemudian B mendapat pasangan P. Ini kemudian seumpama C mendapat pasangan Q. Oke, gini misalnya. Ini agak berbeda bahasanya dengan pembahasan dulu waktu saya SMP. Saya nggak tahu yang SMP-nya yang lain atau MTS ya. Itu dulu pembahasannya seperti apa. Karena dulu waktu saya SMP, itu yang namanya domain dari F itu adalah seluruh A ini. Sehingga mewajibkan bahwa setiap anggota A harus punya pasangan. Karena domainnya adalah seluruh A. Tapi di sini kan ada yang nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Yang nggak punya pasangan di sini adalah D. Oke, itu nggak masalah, tapi domainnya bukan A gitu ya. Domainnya adalah subhimpunan dari A yang anggota-anggotanya punya pasangan di B. Mana itu? Yaitu ini. A, B, C. Ini domainnya di sini adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, C ini. Kemudian range atau daerah hasil itu adalah subhimpunan dari B yang anggota-anggotanya punya pasangan di A. Mana itu? Yaitu P dan Q ini. Himpunan yang anggotanya adalah P dan Q. Jelas ya? Jelas sekali sepertinya. Oke, jadi kalau kita tulis tadi domain F domain F itu adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, C ya. Oh ya, dipakai buat nulis agak susah. Kemudian range F ini itu adalah himpunan yang anggotanya adalah PQ. Range F itu adalah himpunan yang anggotanya adalah PQ. Ini ya. Biasanya dulu kalau menuliskan domain range itu pakainya fontnya agak beda itu. Tapi kalau misal fontnya sembarang ya nggak apa-apa. Nggak ada ketentuan sebenarnya. Yang penting paham ya. Domain adalah subhimpunan dari A ini ya, atau himpunan yang kiri yang punya pasangan di B atau yang himpunan yang kanan. Dan range adalah subhimpunan dari himpunan yang kanan yang punya pasangan di kiri. Oke, itu pengertian domain dan range, insya Allah jelas. Kalau misal kita membahas pemetaan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, kalau digambar misalnya ada F ya, himpunan dari R, himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Kalau digrafikkan misalnya jadinya seperti ini misal.
ada pemetaan atau fungsi ini ya, ini fungsi karena kebilangan real. Ada fungsi seperti ini. Bentar. Seperti ini. Kemudian misalnya ini sampai sini ikut gitu ya. Kemudian ini dari sini ini nggak ikut, makanya saya buat lingkaran terbuka. Misalnya begini dan seterusnya. Manakah ini domainnya? Ini R ya, ini R, ini R. Benar. Manakah domainnya? Maka harus kita lihat ke bawah, proyeksikan. Ini kan pemetaannya dari sini ke sini, oke ya. Dari yang vertikal ke dari yang horizontal ke yang vertikal. Kita tarik ke bawah ini. Ini ikut ya. Titik ini itu ikut menjadi bagian dari grafik, tapi titik yang ini itu tidak ikut menjadi bagian dari grafik. Jelas ya? Kalau seperti ini, maka ini ikut, saya buat kurung kotak seperti kemarin. Nggak pas ya. Ini ikut, dan yang ke sana juga semuanya ikut. Oke. Kemudian yang ini, yang kanan kita proyeksikan ke bawah, ini nggak ikut ini. Ini nggak ikut. Yang ke kanannya semuanya ikut. Oke. Maka domainnya adalah subhimpunan dari R yang sini ya, dari yang horizontal ini yang punya pasangan di sini. Mana itu? Ya yang kita arsir itu, jelas ya. Maka domainnya itu adalah, kalau misal ini kita buat huruf gitu ya. Misalnya ini adalah A. Misalnya ini adalah B gitu. Misalnya gitu. Maka domainnya adalah ini ya. Yang kita arsir ini dengan ini, yaitu berarti kalau kita tulis seperti apa itu? Itu adalah minta hingga interval dari minta hingganya nggak ikut ya, karena itu bukan bilangan real, sampai A-nya ikut, digabung ya, tulisnya susah ya, digabung dengan interval dari B tapi B-nya nggak ikut sampai tak hingga. Ini adalah domainnya. Ini adalah domain dari pemetaan F ini. Kalau misal ada soal seperti ini, ada pemetaan misalnya dari F, hitam aja. Misal ada pemetaan dari pemetaan F dari R menuju R, misalnya gitu. Ya. Ada pemetaan F dari R menuju R dengan fx-nya itu sama dengan X. Kemudian ditanyakan tentukan domain dari F, misalnya gitu. Ada pertanyaan tentukan domain dari F. Sebenarnya kan domain dari F itu suka-suka kan. Kalau misal ini kita gambar ya, pemetaan dari pemetaan dari R menuju R dengan fx sama dengan X itu kalau digambar grafiknya kan kira-kira seperti ini. Ini melalui 0,0 ya. Garis lurus ya toh. Tapi kalaupun misal saya gambarnya nggak semua garis lurus ini, domainnya suka-suka yang buat kan nggak masalah. Misalnya gini. Ya sekian aja misalnya gitu ya. Ini garis lurus ya, bayangkan ya. Yang ini nggak ikut ini. Yang kuning ini nggak ikut. Jadi domainnya adalah hanya dari ini. Domainnya adalah dari sini. Ini misalnya gini misalnya.
Misalnya ini nggak ikut, ini nggak ikut. Maka domainnya adalah dari sini sampai sini. Kan boleh-boleh saja kan, karena domainnya itu kan suka-suka yang buat pemetaan ini. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, tentukan domain dari F, biasanya maksudnya adalah domain total atau domain maksimal yang mungkin. Artinya semua nilai yang ada di sini, di R yang ini, asalkan masih punya nilai, artinya kalau misalnya dimasukkan ke fx ini dia masih terdefinisi, maka dia masih boleh menjadi anggota domain. Kalau seperti itu berarti negatif semuanya juga boleh masuk, artinya ya semuanya. Jadi domainnya jadinya nggak cuma ini gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya, tentukan domain dari F, meskipun kita bisa buat suka-suka seperti ini gitu ya. Tapi biasanya maksudnya adalah domain maksimal yang mungkin, atau semua X anggota R yang sini itu boleh menjadi anggota domain asalkan ketika dimasukkan ke fx itu dia masih terdefinisi. Jadi kalau seperti ini domainnya adalah seluruh bilangan real ini. Kenapa begitu? Karena setiap X kan punya pasangan. Setiap X itu kalau saya masukkan ke sini ya, fx sama dengan X. Berarti saya kasih angka berapapun ya pasti ada fx-nya. Saya kasih angka min 3 ada, yaitu fx-nya adalah min 3. Saya kasih misalnya akar 2 ya ada berapa ya akar 2 fx-nya dan seterusnya. Maka domainnya adalah seluruh bilangan real. Ya ini kena semua ke sana. Maka domain F ya, domain F itu adalah R atau seluruh bilangan real itu. Oke, contoh lain mungkin biar lebih jelas. Kalau misal ada F itu ya, dari R menuju R, nggak saya tulis. Yang saya tulis adalah fx-nya atau nilai fungsinya. Nilai fungsinya diberikan seperti ini. Fx sama dengan 1 per X. Kalau fx sama dengan 1 per X, kemudian tentukanlah domain dari F. Maka selama X itu kita masukkan kok ada nilainya, dan nilainya itu bilangan real maksudnya ya, maka dia masih boleh menjadi anggota domain. Tapi kalau nggak ada nilainya, misalnya nggak terdefinisi, maka dia bukan anggota domain. Coba, kalau saya masukkan X sembarang X, apakah 1 per X pasti ada nilainya? Kalau saya masukkan X-nya itu sembarang bilangan gitu, apakah 1 per X pasti ada nilainya? Jawabannya ternyata enggak. X berapa yang nggak ada nilainya? Yaitu X sama dengan 0. Itu 1 per 0 kan nggak ada nilainya. Maka X sama dengan 0 di sini tidak masuk menjadi anggota domain. Jelas ya? Maka anggota domainnya adalah seluruh bilangan real kecuali 0. Gitu. Maka domainnya ya, harus ditulis gimana? Domain ini ya. Domain F itu sama dengan himpunan X, himpunan XX gitu, saya salah ngomong, himpunan XX, himpunan unsur-unsur X sedemikian rupa sehingga X-nya itu tidak sama dengan 0. Ini ya, dan X-nya itu bilangan real. Ini adalah domainnya. X-nya tidak 0, selama X-nya nggak 0 dan X-nya bilangan real, nah, maka sekian ini adalah domainnya. Atau boleh juga, ini boleh kita tulis seperti ini. Domainnya adalah himpunan seluruh bilangan real kecuali 0. Seperti ini juga boleh. Yes, ya. Himpunan seluruh bilangan real kecuali 0. Atau ditulis gini juga boleh.
Ini sama aja kok, cuma cara menulis saja. Himpunan seluruh bilangan real kecuali min ini 0. Itu maksudnya sama. Ini cuma cara menulis. Ini. Maksudnya sama ya. Kemudian contoh lain lagi ya. Gak apa-apa supaya jelas. Kalau misal dikasih gini. Ada pemetaan, ada fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan fx-nya itu adalah akar x dibagi dengan x min 8, misalnya seperti ini. Tentukan domain dari f. Maksudnya adalah domain maksimal tadi ya. Semua nilai x yang mungkin, artinya yang ada nilainya atau terdefinisi kalau kita masukkan ke sini ya. Yang terdefinisi kalau kita masukkan ke sini, maka itu menjadi anggota domain. Apakah ada x tertentu yang membuat tidak terdefinisi fx ini? Ternyata ada. Berapa itu? Karena kita ngomong himpunan bilangan real ya. Kalau akarnya itu akar negatif, maka itu nggak ada nilainya. Itu imajiner gitu ya. Itu masuknya nanti ke bilangan kompleks. Sementara hasilnya kan harus real karena f-nya dari r ke r. Oke. Maka x di sini itu nggak boleh negatif. Jelas ya. Maka syarat satu yang harus dipenuhi itu syarat yang pertama itu x-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. 0 boleh, tapi nggak boleh negatif. Oke ya. Kemudian yang kedua, dari ini x-8 ini, lihat ya, ini kan per x-8. Per 0 itu nggak terdefinisi. Jadi x-8 tidak boleh 0. Kalau x-8 tidak boleh 0, maka x-nya tidak boleh 8. Jelas ya? Karena 8 min 8 itu kan 0. Maka x itu tidak sama dengan 8. Itu syarat kedua. Jelas ya? Maka x-nya lebih dari 0, x-nya tidak sama dengan 8. Maka domainnya, kalau mau ditulis dalam apa namanya ini, dalam himpunan seperti tadi ya seperti ini. Domain f maaf ya, ini nggak tahu kenapa sulit banget buat nulis. Domain f itu adalah himpunan xx sedemikian rupa sehingga x itu lebih dari sama dengan 0, kemudian x-nya itu tidak 8, x-nya bukan 8, dan x-nya itu anggota bilangan real. Gitu. Ini adalah domainnya. Cara lain adakah untuk menyatakan domainnya selain menggunakan himpunan ini? Ada. Misalnya, ya kalau kita gambar seperti ini. Lihat ya, kalau saya buat dalam apa namanya garis bilangan itu x-nya lebih dari 0. Misalnya ada 0 di sini. Maka x-nya itu harus lebih dari 0. 0 boleh ikut nggak? Maaf, x lebih dari sama dengan 0. 0 boleh ikut nggak? Boleh. Ya. Maka ini ikut ke sana. Gini ya, 0-nya itu ikut. Ini 0-nya ikut. Ke sana terus. Tapi ingat, 8 ini nggak boleh ikut. Maka kalau di sini ada 8 ini, maka dia nggak sampai menyentuh 8. Maka saya buat kurung menghadap ke sana ya. Maaf, agak susah buat nulis. Gini. Kemudian setelah 8, ini kan x lebih dari 0 kan, maka setelah 8 kan ikut semua. Setelah 8, maaf ya.
8 nggak ikut ya. Ini buat nulis susah sekali. Setelah 8 ikut semua ke sana. Oke. Maka boleh kita tulis seperti ini. Gimana, nggak muat? Sini aja setelahnya ya. Kita boleh nulis seperti ini. 0 sampai 8, ini kurung kotak ya, sampai 8. Gini, gabungan. Tapi 8-nya nggak ikut, makanya kurungnya kurung nggak kotak. 8 sampai tak hingga. Gini. Ini juga bisa kita tuliskan sebagai domain bagi yang tadi. Mau pakai yang ini boleh ya, atau pakai yang ini juga boleh. Itu sama-sama saja. Berikutnya adalah jenis-jenis pemetaan berdasarkan domain dan range. Ini jenis-jenis pemetaan. Jenis-jenis pemetaan berdasarkan domain dan range. Kalau pemetaannya itu dari A sampai ke B, dari himpunan A ke himpunan B, misalnya gini. Yang pertama, gini ya, 1. Pemetaan ini dikatakan menyeluruh, atau F itu dikatakan menyeluruh. Menyeluruh. Ya. Itu adalah ketika domain F itu adalah seluruh A. Ingat ya, tadi kan domain F itu nggak harus A itu sendiri, tapi domain F itu bisa subhimpunan dari A. Kalau kebetulan domain F adalah seluruh A, jadi kalau digambar gini tadi ya, nah gini aja, A, kemudian ini B, ada pemetaan F kan tadi ya. Kalau kebetulan domainnya itu adalah seluruh A ini, bukan subhimpunan dari A yang kurang dari A, bukan, tapi seluruh A ini, maka dikatakan pemetaan itu menyeluruh. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada pemetaan yang namanya surjektif. Surjektif atau surjektif. Pemetaan F dari A ke B tadi ini dikatakan surjektif itu jika range-nya adalah seluruh B. Ingat tadi ya, bahwa range atau daerah hasil itu tidak harus seluruh B. Kalau kebetulan range-nya adalah seluruh B gini, maka pemetaan itu dikatakan surjektif. Jelas ya? Menyeluruh kalau domainnya seluruh A, surjektif kalau range-nya seluruh B. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya pemetaan injektif. Pemetaan dikatakan injektif itu jika satu-satu. Satu-satu itu gimana? Satu-satu adalah kalau anggota himpunan A yang punya pasangan di B itu pasangannya cuma satu. Dan anggota di B yang punya pasangan di A itu pasangannya cuma satu. Tapi injektif atau satu-satu itu tidak harus semua anggota A punya pasangan. Dan tidak harus semua anggota B punya pasangan. Tapi yang punya pasangan, baik di A ataupun di B, itu harus pasangannya hanya satu saja, nggak boleh lebih. Jelas ya? Maka dia tidak harus menyeluruh, tidak harus surjektif, oke? Tapi yang punya pasangan, pasangannya hanya satu, gitu ya. Itu namanya injektif. Kalau dituliskan tuh gini, kalau pengertian injektif ya, definisi injektif sendiri itu adalah jika FA sama dengan FB, maka ini ya, maka A itu sama dengan B. Ini definisi injektif. Kalau kita menemui di sebelah kanan FA atau suatu titik ya, atau suatu bayangan itu sama, FA sama dengan FB, maka dijamin
A-nya harus sama dengan B, maka A-nya harus B, A-nya sama dengan B gitu. Kalimat ini biasanya orang agak sulit memahami, maka biasanya dibalik. Kalau ada kata jika maka apa namanya? Kalau dibalik seperti ini ya, negasinya ini, maka negasinya ini itu juga benar. Kalimat itu senilai. Nilai kebenarannya secara logika itu sama. Jadi kalau ada pernyataan FA sama dengan FB, maka A sama dengan B itu senilai atau setara dengan kalau kita menulis seperti ini. Jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Gak muat, bentar. Ini ya. Nah, biasanya orang lebih mudah memahami yang kedua ini. Jika A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB, artinya satu-satu. Kalau ada anggota A, tadi ya, gini, ini A, ini B, A besar maksudnya, ini B besar. Kalau A dan B itu nggak sama, dua titik yang berbeda, maka nggak boleh dia pasangannya sama, gitu maksudnya. Kalau ini salah, ini pasangannya sama, maka dia pasangannya harus berbeda. FA tidak sama dengan FB, gitu maksudnya. Jelas ya? Kalau kebetulan di sini kita menjumpai titik tertentu, misalnya ini titik P atau boleh kita sebut sebagai titik Q juga, ini ya P ya Q misalnya gitu, maka apa namanya? Maka ininya daerah asalnya itu juga harus sama sebuah titik. Itu mewakili kalimat yang pertama tadi. Kalau FA sama dengan FB, misalnya itu adalah titik P gitu maksudnya ya. Maka yang dipasangkan dengan titik ini itu adalah sama di sini. Atau misalnya ini FA ataupun FB, maka ini adalah A sekaligus B-nya sama. Tapi ini kan enggak, A-nya kita tulis di sini, B-nya di sini. Intinya itu satu-satu gitu ya, kalau bingung ya. Itu boleh diwakili dengan pernyataan ini atau pernyataan ini. Kemudian ada yang namanya, yang keempat ini, itu namanya jenis pemetaan yang bijektif. Pemetaan F dikatakan bijektif jika dia menyeluruh, surreaktif, dan juga injektif sekaligus. Jadi nomor 1, 2, 3 tadi semua terpenuhi, maka dia dikatakan pemetaan itu adalah pemetaan yang bijektif. Jelas ya? Maaf. Jadi kalau dia itu menyeluruh, kemudian surreaktif sekaligus injektif, maka pemetaan itu namanya pemetaan yang bijektif. Bijektif maksudnya adalah dia satu-satu dan setiap anggota A punya pasangan, juga setiap anggota B juga punya pasangan semua dan pasangannya tepat satu-satu. Oke. Kalau kasusnya adalah A itu himpunan yang tercacah dan apa namanya? A itu tercacah dan finite, demikian juga B tercacah dan finite, maka dijamin kalau dia supaya bisa satu-satu dan menyeluruh serta surreaktif, maka banyaknya anggota A harus sama dengan banyaknya anggota B. Tapi kalau misal A itu subhimpunan dari bilangan real dan B subhimpunan dari bilangan real, untuk satu-satu ya, untuk satu-satu semuanya punya pasangan dan menyeluruh serta surreaktif, itu dia nggak harus banyak anggotanya kiri dengan kanan sama. Banyak anggota A tidak harus sama dengan banyaknya anggota B gitu. Misalnya ya, kalau misal saya menulis fx, contoh lain. Misal ada fx, nah, sorry pakai hitam aja. Misalnya fx itu adalah tangen x, tahu tangen ya. Kemudian f ini tadi itu adalah pemetaan dari ini min P per 2 sampai P per 2.
pi per 2 nya nggak ikut, min pi per 2 nya nggak ikut, tapi ini interval dari sini ke sini menuju ke R. Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh pemetaan yang bijektif, satu-satu, menyeluruh, kemudian surjektif. Maka dia bijektif. Kalau digambar gini kira-kira ya. Ini misalnya adalah di sini itu min pi per 2. Min pi per 2 gitu ya. Di sini misalnya adalah pi per 2. Ini ya, ini ya. Maka bentuk grafiknya itu seperti ini. Ini bentuk grafiknya seperti ini. Sorry. Ini saya kasih batas ya di sini. Nah, grafiknya itu seperti ini. Dari sini dia ke sana mendekati garis ini tapi nggak sampai garis itu. Kemudian dari sini dia ke sini mendekati garis yang kuning ini tapi nggak sampai sini. Gitu ya. Dan ini tepat satu-satu ini. Artinya adalah kalau saya ambil satu di sini, pasti dia punya pasangan, yaitu satu di sumbu X tuh ya. Kalau saya ambil satu di sini sembarang, pasti punya pasangan, yaitu satu di sumbu X. Saya ambil di sini punya satu pasangan, satu di sumbu X. Saya ambil satu, punya pasangan satu. Saya ambil ini, punya pasangan ini. Saya ambil ini, punya pasangan. Saya ambil ini, punya pasangan ini. Saya ambil ini, punya pasangan di sini gitu ya. Ini satu-satu. Tepat satu-satu. Dan ini menyeluruh. Kenapa? Semua titik dari min pi per 2 sampai pi per 2 ini, itu dia punya pasangan titiknya. Dan setiap titik di bilangan real yang sini, itu juga punya pasangan. Maka ini semuanya punya pasangan, ini semuanya punya pasangan. Dan tepat satu-satu. Maka itu namanya pemetaan yang bijektif. Oke, ternyata sekarang sudah 32 menit. Dan ternyata saya mengalami kesulitan ya menjelaskan tidak dengan papan tulis. Ini serius ini. Ternyata di kalkulus ini kalau mau menjelaskan lewat HP seperti ini kok saya agak susah. Karena harusnya itu banyak menulis gitu ya. Dan itu akan nyaman kalau benar-benar di papan tulis gitu. Oke lah, karena ini sudah 32 menit gini aja. Materi berikutnya saya buat di video yang baru lagi, tapi saya kasihkan hari ini juga. Ya. Tapi nggak ikut di video yang ini karena nanti semakin panjang. Oke, yang video ini sampai sini, saya lanjutkan di video berikutnya. Berarti video ini ternyata khusus membahas tentang domain range dan apa namanya jenis-jenis fungsi berdasarkan domain dan range. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini saya akhiri yang video ini, saya ganti ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.